Halo, nama aku Shelly, welcome back to my channel. Kayaknya aku udah setahun lebih aku nggak ngepost apa-apa di YouTube aku. Mungkin aku masih aktif di Instagram ataupun di TikTok. Aku minta maaf banget buat subscriber aku, follower lama aku yang selama ini udah nontonin video aku, bahkan kadang itu sempet DM aku untuk nanyain video baru. Beberapa tahun terakhir itu nggak mudah, dan itu alasan kenapa aku tuh kayak vakum di YouTube. Di video ini tuh aku kepingin ceritain ke kalian apa yang terjadi selama beberapa tahun di belakang. Kayak aku udah kangen banget sama YouTube, apalagi beberapa tahun terakhir ini tuh kadang aku bisa ketemu sama follower aku yang dia udah ngikutin aku dari aku di Taiwan, aku bikin YouTube, dan kadang bikin aku jadi merasa terharu kayak at least ada sedikit di hidup mereka itu aku bisa ngebantuin dari segi kesehatannya. Jadi video ini tuh bakal santai banget, aku benar-benar kepingin nge-sharingin terbuka apa adanya yang terjadi selama ini apa di beberapa tahun terakhir, dan aku nggak mau show off ataupun menunjukkan kayak kesedihanku, nggak sama sekali, tapi aku kepingin sharing aja biar mungkin banyak beberapa konten creator, pebisnis di luar sana ngalamin hal yang sama. Ini bisa jadi salah satu sharing aku yang mungkin akan berguna. So, 6 tahun lalu, aku ngepost video pertama aku di YouTube, dan semua konten itu mostly berhubungan dengan diet dan fitness. Karena memang pada saat itu aku lagi sangat excited banget dengan topik ini. Aku juga lagi seneng-senengnya nge-gym, dan jadi aku tuh excited banget untuk nge-sharingin apa yang selama ini di hidupku juga bisa membantu orang lain. Dan memang nggak sedikit banyak orang yang DM aku, kalau ketemu pun juga bisa langsung ngobrol kalau mereka itu banyak terbantu dari konten-konten aku. Jujur aku nggak ngerasa kayak diri aku tuh kayak YouTuber besar, sombong nggak ya, kayak subscriber aku juga nggak sebanyak itu. Tapi untuk 6 tahun lalu memulai YouTube buat aku jujur itu juga nggak mudah. Kalau misalnya aku flashback lagi ke 6 tahun lalu ya, aku bisa konsisten berapa tahun bikin video. Aku kalau weekend itu nggak pergi sama teman-teman aku karena ngebelain untuk bikin script YouTube dan aku syuting video YouTube. Tapi di beberapa tahun terakhir ini setiap kali aku mau memulai bikin YouTube, udah ada videonya, udah ada editingnya dan segala macam, hampir semua video itu nggak aku upload. Aku merasa lama-kelamaan itu YouTube jadi seperti label yang aku taruh bahwa aku itu seorang YouTuber. Dan semakin berat aku memikirkan tentang label itu, semakin aku ngerasa bahwa hidup aku tuh di YouTube. Itu sempet banget momen-momen di saat guys kayak setiap kali aku buka aplikasi dan aku ngebuka ada logo YouTube aja, aku tuh jadi ketakutan banget, aku jadi deg-degan banget, badan aku jadi panas. Dan setiap kali aku nge-scroll video, aku ngerasa badan aku tuh benar-benar reaktif banget, dan nggak lama aku pasti langsung skip, aku langsung keluar dari YouTube. Di pikiran aku saat itu tuh aku ngerasa bahwa gila ya, semua kreator ini lagi pada bikin konten YouTube. Aku males-malesan di sini nge-scroll sebagai konsumen doang. Mereka serajin itu bikin konten, tapi kok aku males-malesan. Jadi ada satu waktu aku memaksa diri aku untuk bikin konten yang mungkin juga aku nggak suka. Aku memaksa diri aku karena aku tahu bahwa oh mungkin kalau aku bikin konten seperti ini akan viral, akan banyak orang yang suka nonton karena ini sesuatu yang ekstrim. Dan jujur itu tapi bener-bener aku nggak enjoy banget. Even sampai roommate aku, si Suci waktu itu, dia juga ngerasa kayak aku push banget untuk bantu ngeditin video aku, bantu aku bikin script, bantu aku segala macam. Apalagi 3 tahun lalu aku baru aja start mulai bisnis Fit and Fit bareng sama Felix, co-founder aku, yang sekarang juga jadi fiancé aku. Sampai sekarang aku masih ngerasa kalau bikin bisnis dan manage YouTube channel di saat yang sama itu nggak mudah sama sekali sih. Mungkin awal-awal excitement bikin bisnis, ada banyak customer yang join program fitness kita, sukses turun berat badan, itu seneng banget. Tapi PR dari bisnis itu kan bukan cuma satu waktu aja yang berhasil, tapi kayak selalu mikirin gimana caranya kita improve, selalu mikirin gimana employee kita, tim kita tuh bisa selalu berkembang, belajar banyak dari kita, dan gimana as a company itu aku bisa jadi leader yang baik dan kita tuh bisa bertahun-tahun jadi company yang sustainable. Memang sih aku akuin ya, kayak karena background aku tuh kan memang S1, S2 itu bisnis. Aku memang background dari fitness, diet itu karena aku suka, jadi aku ngambil sertifikasi. Tapi sebenarnya ya aku nggak tahu, jiwa aku tuh sebenarnya juga suka bisnis. Untuk kalau misalnya disuruh milih apakah aku suka fitness atau bisnis, pilih salah satu, kayaknya aku juga nggak bisa gitu. Aku kan pilih dua-dua. Tapi kan memang fitness itu dan diet itu aku udah pernah mempelajari hal itu, dan aku bisa dibilang bisa konsisten sampai jangan berantem. Aku
aku ngerasa oke, fitness, diet mungkin udah aku lumayan tackle, aku udah dapet, aku udah ngerti. So memang PR aku di sana adalah gimana aku berkontribusi sedikit di industri ini untuk ngebantuin orang juga untuk bisa sampai se-level aku. Tapi di segi bisnis, tau nggak, kayak even aku anak S2 bisnis sekalipun kayak nggak ada apa-apanya, nggak belajar apa-apa. Karena yang pada saat terjun langsung ke dunia bisnis, ternyata semua harus belajar lagi dari nol, semua harus benar-benar lebih kritis lagi, baca buku, ketemu sama orang, dan jadi akhirnya itu yang membuat aku juga mungkin akhirnya nggak terlalu fokus sama channel aku juga. Setelah aku memahami bertahun-tahun kayak kenapa aku nggak bisa balik lagi ke YouTube, kenapa aku nggak berani lagi untuk bikin konten, salah satunya sih karena perkembangan dari dunia diet dan fitness sendiri ya. Jujur, kalau misalnya aku pertama kali tahu tentang diet, itu kan memang aku belajar otodidak dari YouTuber di Taiwan yang ngomongin tentang kalori in, kalori out, kalori defisit. Dari dulu aku memang selalu ngajarin juga di YouTube aku gimana caranya hitung kalori, timbangin makanan. Tapi semakin aku belajar, semakin aku ambil sertifikasi, dan semakin aku mempraktekkan ke diri aku plus ke klien aku, semakin aku ngerasa bahwa ilmu diet yang diajarkan itu ternyata udah nggak relevan lagi. Jadi ada satu waktu dimana aku ngeliatin banyak konten creator di fitness dan diet juga yang mulai semakin banyak di TikTok ngomongin tentang kalori defisit, kalori in, kalori out, semua yang aku pelajari sebelumnya. Tapi menurut aku tuh agak beda banget ya pada saat kayak itu yang kamu lakukan untuk diri sendiri. Mungkin pada saat kayak aku ngelakuin pertama kali, kenapa aku mau timbang makanan aku, kenapa aku mau niat bawa dada ayam ke kafe dan macam-macam, ya itu karena aku punya pain point yang besar banget dan aku pengen merubah hal itu dari badan aku kan. Tapi pada saat aku bikin bisnis Fit and Fit dan itu udah berjalan 2 tahun, 3 tahun itu, kita udah terima hampir mungkin total 10.000 klien yang berbayar ataupun gak berbayar yang tertarik untuk join programnya. Hampir dari awal mereka join, itu kita tuh nggak pernah ngajarin hitung kalori lagi. Karena walaupun nggak cuman kayak klien kita yang kita ajarin hitung kalori, aku ngajarin orang-orang di sekitar aku, keluarga aku, itu ngitung kalori yang benar gitu. Kayak, oke, gimana cara ngitung makronutrisi kamu, gimana kamu memenuhi makanan kamu, dan macam-macam. But it doesn't work. Bener-bener kayak banyak dari orang sekitar aku yang nggak sukses dietnya juga. Sampai di suatu hari juga aku ngedengerin adik aku sendiri waktu kita ketemu, dia nangis. Dia ngomong ke aku kalau aku ngerasa kalau kebahagiaan aku tuh ditentuin sama berat badanku. Wah, pada saat dia bilang kayak gitu sih, hati aku tuh kayak sangat miris banget. Karena aku ngerasa bahwa, gila ya, aku gagal nih kayaknya jadi seorang edukator di fitness dan diet yang harusnya mungkin aku bisa ngebantu adik aku sendiri, kok malah nggak bisa gitu. Kayak aku pada saat itu jujur aku ngerasa sangat gagal banget. Karena ngapain sih aku harus ngebantuin semua orang di dunia ini kalau misalnya aku ngebantuin orang yang paling deket sama aku, orang yang aku sayang aja, nggak bisa. Semakin banyak konten-konten di luar sana tentang fitness diet itu udah buat aku tuh nggak relevan lagi, sampai aku jadi doubting sendiri sama metode diet yang selama ini ada. Aku jadi doubting sendiri sama selama ini yang apa aku ucapkan juga di konten-konten aku sebelumnya. Dan aku ngerasa kayak aku jadi kehilangan jati diri gitu loh. Kayak jadi harusnya diet itu kayak gimana gitu. Apakah cuma jaga makan doang? Kalau misalnya emang sekedar jaga makan aja, berarti kan klien aku yang datang ke aku minta tolong aku, harusnya aku bisa bantuin. Tapi banyak banget yang gagal guys. Dan ada satu waktu dimana kayak semua influencer diet dan konten creator dari fitness itu ngerasa kalau mereka tuh sangat sepaham banget sama konsep dari kalori defisit lah, makan itu harus makronutrisi yang bagus lah, dan macam-macam gitu. Jadi pada saat mulai banyak mungkin ada yang cerita tentang diet ekstrim, ada cerita sesuatu teori yang mungkin tidak sepaham dengan mereka, itu langsung kayak dihujat banget, langsung kayak apaan sih gitu. Apalagi kayak MLM yang zaman dulu lagi booming banget dengan harga puluhan juta dan it works ke orang, kayak pada fitness influencer tuh pada menyerang gitu. Jujur aku jadi malu karena aku pun juga pernah menyerang kayak suplemen juga yang mungkin gak sehat gitu. Apa ya, jadi pada saat itu tuh aku jadi kayak benar-benar kehilangan. Jadi sebenarnya itu yang benar itu gimana, yang salah itu gimana. Aku tuh sampai gak punya cara pemikiran yang aku punya sendiri dan aku yakinin. Itu yang membuat aku jadi kayak aku gak berani aja bikin konten gitu. Karena setiap kali misalnya aku mau bikin konten ngomongin tentang kalori defisit, aku udah gak percaya lagi misalnya tentang ngomongin kalori in, kalori out, karena memang aku udah cobain ke klien dan banyak yang gagal gitu. Jadi ngapain aku ngomongin tentang hal ini gitu. Aku juga nggak nemuin metode yang baru. Nah, dari sanalah kayak aku ngerasa aku harus mulai semua dari nol lagi. Aku mulai belajar sesuatu hal yang baru lagi. Aku nggak mau hanya menggunakan apa yang aku lihat, apa yang aku percaya selama ini itu untuk jadi pegangan aku.
Mungkin hal terbesar di hidupku yang jadi ketakutan aku selama ini itu adalah bener balik ke YouTube. Karena aku ngerasa aku udah pernah di satu momen aku berhasil, aku bisa konsisten, aku bisa bikin YouTube, aku bisa disukain sama orang. Dan karena memang nature aku tuh memang aku suka, aku orang yang sosial banget, aku tuh sangat memikirkan pandangan orang terhadap aku. Jadi selain kayak aku ngerasa aku nggak bisa produktif lagi, aku bikin konten, aku tuh ada satu momen di mana aku tuh ngerasa gagal terus. Ditambah sama pada saat aku lagi bangun rumah bareng sama Felix, pengeluaran kita bener-bener banyak banget di sisi bisnis yang terus diputar terus uangnya. Tapi ya uang yang masuk dari mungkin endorsement, dari side job segala macam itu juga nggak sebanyak itu. Di rekening aku tuh tinggal tersisa 400.000 guys. Jujur pada saat itu tuh apa ya, aku juga kayak agak pingin ketawa juga sih kalau sekarang ya. Tapi pada saat itu tuh aku kayak wah cuma tinggal 400.000, gimana nih aku hidup gitu. Di saat satu momen datang bertubi-tubi, mental health aku kacau, aku ngerasa gak berhasil, aku merasa, dan satu sisi juga kayak mungkin kalian ingat pas aku mulai balik YouTube di beberapa tahun terakhir itu aku lagi kawat, behelan, dan setiap kali aku ngeliat di kamera, jujur aku tuh benci banget ngeliat muka aku di kamera, aku gak suka. Itu yang membuat aku juga dalam satu waktu tuh aku depresi banget sampai aku pergi ke konselor. Aku gak tahu sampai ternyata aku punya ketakutan dan ngebawa semua ego aku selama ini bahwa aku dulu pernah hebat dan sekarang enggak, berarti artinya aku gagal. Aku bisa mikir seperti itu. Dan thank you banget buat Coach Reo saat itu tuh, akhirnya aku disadarkan kalau emangnya kalau misalnya kamu gagal kenapa? Emangnya kalau kamu nggak buat YouTube, emang kenapa? Kalau misalnya kamu nggak bisa ngebantu orang hidup sehat, emang kenapa? Ternyata itu hidup itu nggak cuma sekedar kayak ambisi doang. Karena pada saat kita tuh naruh semua kesuksesan kita di ambisi tersebut, dan pada saat kita nggak bisa berhasil untuk achieve tersebut, ya kita akan merasa diri kita tuh gagal gitu. Nah ini yang banyak orang ngerasa jatuh banget. Padahal kalau misalnya kita look back, nggak semua yang kita lakukan di hidup itu tuh ya cuman dibikin video aja misalnya di YouTube. Sebenarnya ya dalam berapa tahun terakhir itu I gain so much di segi belajar bisnis, di segi belajar knowledge aku, mempelajari lebih dalam lagi tentang diri aku dan macam-macam. Nggak sedikit ternyata hal yang aku gain daripada hal yang aku lost. Nah dari sana juga akhirnya aku tuh jadi lebih memahami diri sendiri dan lebih bisa dibilang lebih legowo untuk ngelepasin semuanya, bahwa ya udah kalau misalnya aku nggak bisa bikin YouTube lagi emang kenapa? Kalau misalnya memang aku nggak secantik artis Korea memang kenapa? Percaya nggak percaya, setelah aku mikir hal seperti itu, mulailah datang mungkin orang-orang yang tepat, apapun jawaban dari semua doaku juga itu datang semua guys. Salah satu mungkin yang merubah hidup aku banget di teori diet sendiri ya. Mungkin kalian belum sadar, mungkin kalian sampai sekarang masih ngerasa ada satu diet tertentu yang kalian agung-agungkan dan kalian sangat percaya tentang hal itu, but that's okay. Cuman aku pingin ceritain aja bahwa aku udah pernah di fase itu dan aku udah ngerasa bahwa the ending itu bakal seperti apa ke depannya, biar mungkin nggak bikin kalian pun juga jadi stres kayak aku untuk bingung kayak mikirin kalian harus ikutin metode diet yang mana. Aku ngerasa diet dan fitness suatu hari ke depannya itu akan jadi seperti agama. Kita percaya di agama tertentu, even misalnya di Katolik ataupun di Kristen pun itu dibagi-bagi. Banyak yang percaya tentang hal A, hal B, hal C, tapi pada saat kita menceritakan dari sisi sudut pandang tertentu dan orang yang ngedengerinnya itu mau membuka pikiran, semuanya jadi kayak make sense gitu. Menurut aku fitness dan diet itu sebenarnya juga gitu kayak setiap orang itu punya sisi sudut pandang sendiri-sendiri, mana yang benar mana yang salah. Tapi mungkin karena apa yang aku percaya dulu itu aku percaya dari fitness influencer, bukan secara aku kritis mikirin lagi, aku praktekkan dan aku aplikasiin ke orang lain. Dan orang-orang yang content creator fitness diet juga, mereka juga dengar dari fitness influencer lain gitu. Jadi akhirnya konsep dari seperti kayak mayoritas, kalau misalnya kamu nggak ngikutin metode ini, kamu dianggap orang yang aneh, itu jadi ketakutan juga dari sisi banyak orang gitu. Nah makanya aku yang sekarang benar-benar mengkosongkan semua air di botol aku. Even misalnya kalau aku nggak percaya sama kalori defisit, aku nggak percaya sama hitung kalori, tapi aku tahu bahwa hitung kalori itu bagus untuk certain people. Aku juga percaya kayak kenapa diet keto itu ada, kenapa diet Atkins itu ada. Aku berusaha memahami dari sisi the why-nya daripada hanya membantah apa yang mayoritas bilang itu yang paling benar. Nah itu pun juga mungkin kedepannya aku akan banyak ngomongin juga soal diet yang mungkin aku percaya dari sisi aku setelah aku ngejalanin banyak diet dan banyak klien yang udah cobain program aku juga. Aku mungkin gak akan marah
juga sih pada saat kayak orang bilang kalau aku scam, aku asal ngomong atau segala macam, aku juga nggak akan marah gitu, karena ya aku sudah tahu bahwa setiap orang itu punya perspektif sendiri-sendiri tentang diet dan fitness, dan ngapain harus menyamakan pemikiran itu hanya karena kita minoritas, nggak mayoritas gitu. Menurut aku yang paling benar adalah pengalaman aku dan mungkin banyak orang. Aku megang udah banyak klien ini kan mereka bayar aku guys. Kalau mereka bayar aku tuh aku ngerasa aku punya tanggung jawab yang lebih kan untuk memberikan yang terbaik, dan somehow kayak semua teori yang ada di buku aku udah aplikasiin ke mereka semua, it doesn't work gitu loh. Nah itu yang membuat aku jadi mikir lagi gitu, kenapa gitu. So, setelah aku ketemu pelan-pelan tentang jawaban dari metode diet inilah, terus juga keseimbangan dari bisnis aku ini juga, akhirnya kemarin awal tahun aku ke Bali ketemu sama Ko Jordan Kamal, dan di situ dia ngajarin untuk meditasi dan apa ya, lebih daripada kita tuh selama ini mengejar sesuatu ambisi yang kita punya, gimana kalau kita diem aja, kita meditasi dan kita tanya ke Tuhan kayak, Tuhan mau aku apa gitu. Dan ternyata jawabannya pelan-pelan muncul guys. Maksudnya selama ini yang aku lewati, depresi dan segala macam, itu yang membuat aku jadi seperti sekarang, yang dimana aku ngerasa bahwa bener juga ya kalau misalnya dulu aku mau nge-sharingin teori-teori diet yang mungkin aku juga nggak yakin, terus gimana follower dan subscriber dengerin aku ngomong gitu, kayak mereka juga pasti nggak akan percaya. Tapi setelah aku ngelewatin ini semua, aku pun juga punya hal yang aku percaya diri untuk aku sharingin ke kalian, dan konten apa yang menurut aku tuh worth it di sharingin gitu, daripada aku cuman bikin sesuatu yang viral doang tapi sebenarnya aku juga nggak enjoy doing it, dan juga aku bikin karena aku memaksa diri aku buat bikin konten aja. Nah dari sana ketemulah orang-orang yang tepat yang bisa ngebantu aku juga di YouTube channel aku. Dan so guys, aku bakal balik ke YouTube soon. Aku bakal konsisten lagi untuk bikin video lagi, karena aku ngerasa aku nemuin passion, aku udah nemuin the balance juga between my business. Aku juga udah keluar dari depresi dan imposter syndrome aku. I feel so grateful kalian udah dengerin sampai sekarang. Sebenarnya cerita ini benar-benar cuma curhat aja. Aku nggak ngerti bakal kalian dapetin sesuatu atau enggak, cuman ya ternyata hidup itu tuh punya stages of life yang beda-beda ya. Maksudnya nggak setiap saat itu kita bakal naik terus, mungkin ada satu bagian yang akan naik, tapi ternyata Tuhan itu punya rencana yang berbeda buat kita. Dan instead of kita tuh berpikir bahwa kenapa it doesn't work, kenapa dulu worse, kenapa enggak, kenapa nggak kita kayak ngikutin aliran sungai aja, ngikutin yang Tuhan mau di hidup kita itu seperti apa gitu. Itu yang akhirnya bikin aku sekarang jauh lebih tenang. Dan kemarin aku udah mulai syuting-syuting juga untuk video YouTube terbaru, dibantu sama tim yang selama ini aku juga nggak pernah percaya kalau misalnya tim itu bisa ngebantuin my personal branding. Ternyata bisa. Mungkin ini jadi video untuk aku sendiri dan untuk nge-sharing ke kalian kalau I'm back with a new face, with a new Shelly. So I hope my YouTube channel bisa menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai tentang hidup sehat, tentang diet. Dan ya, kira-kira itu aja cerita curhat dari aku. See you guys in the next video. Bye-bye.